Pernahkah kamu tinggal di sebuah kos yang terlalu tenang, sampai suatu hari, keheningan itu berubah. Sejak hadirnya satu orang yang membuat langkahmu mendadak salah. Napasmu terasa berat, dan tatapanmu selalu memalingkan wajah. Namanya Ibu Dira, ibu kos, yang tak seperti kebanyakan ibu kos. Tatapannya teduh, suaranya lembut, tapi ada sesuatu di balik ketenangannya yang bikin jantungmu tak pernah beristirahat. Dan malam itu, semuanya dimulai dari satu permintaan kecil. Tolong bantu ibu sebentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini terus berkembang, agar aku bisa membuat lebih banyak cerita yang bikin kamu penasaran, gemes, dan pengen lanjut terus. Kos itu sebenarnya biasa saja, bangunan 2 lantai, cat krem sedikit kusam, dan halaman kecil yang ditutupi pohon Kamboja. Tapi sejak pertama kali menjejakkan kaki di depan pintunya, ada sesuatu yang membuatmu seperti menahan napas tanpa sadar. Tapi perasaan itu muncul begitu saja, menggelitik dari tengkuk hingga dada. Saat kamu mengetuk pintu, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Bukan derap cepat, atau langkah berat, lebih seperti seseorang yang selalu menjaga ketenangan hidupnya. Seseorang yang memilih harmoni daripada tergesa-gesa. Pintu terbuka, dan di sana berdiri seseorang yang membuatmu refleks merapikan kerah kaosmu. Ibu Dira, usianya mungkin lewat sedikit dari 30-an, tapi caranya menatap memberikan kesan kedewasaan yang memabukkan. Rambut hitamnya terurai pelan di bahu. Beberapa helai jatuh menutupi wajah, seperti sengaja ditempatkan oleh semesta agar kamu memperhatikannya lebih lama. Senyumnya tipis, tapi tidak dingin, justru membuatmu ingin mencari tahu lebih banyak. Seolah ada banyak rahasia yang hanya bisa terungkap kalau kamu cukup sabar. Cari kamar kos ya, suaranya lembut, nyaris seperti bisikan yang tidak semestinya terdengar begitu dekat. Kamu mengangguk, meski sebenarnya sedikit terlambat, karena lupa bagaimana cara menggerakkan kepala. Masuk nak, kita lihat kamarnya dulu, kata nak. Seharusnya terdengar biasa, tapi cara dia mengucapkannya membuat tubuhmu sedikit kaku, bukan karena takut, tapi karena nuansanya terlalu hangat, terlalu personal. Lorong kos itu harum wangi melati yang samar. Kamu tidak tahu apakah itu dari diffuser atau dari Ibu Dira sendiri. Langkahnya pelan, tetapi setiap ujung rambutnya yang ikut bergoyang saat berjalan, seperti memanggil perhatianmu tanpa permisi. Sesekali, ia menoleh. Senyum, tatapan sepersekian detik, cukup untuk membuatmu memalingkan mata dengan cepat agar tidak ketahuan memperhatikannya. Kamar ini kosong, sudah lama tidak ada yang pakai, ujarnya sambil membuka pintu. Ia sedikit membungkuk untuk membuka jendela, dan kamu buru-buru memalingkan wajah seperti seseorang yang tahu dirinya sedang melihat terlalu lama. Kain blausnya bergerak pelan mengikuti tubuhnya, dan meski semuanya tetap sopan, pemandangan itu membuatmu harus menarik napas lebih dalam. Ada yang kurang? Tanya Ibu Dira, sambil berdiri lebih dekat darimu daripada yang kamu kira. Kamu menegakkan punggung. Enggak bu, kayaknya cocok. Ibu Dira tertawa kecil, suara renyah yang terdengar seperti celah pertama di dinding kesunyian kos itu. Bagus kalau cocok, soalnya ibu lebih suka penyewa yang bisa bikin suasana hidup. Kata-katanya terdengar sederhana, tapi entah kenapa kamu merasa seperti baru saja disambut di tempat yang diam-diam akan mengubah banyak hal dalam hidupmu. Dan untuk pertama kalinya, kamu sadar, ini bukan kos biasa, dan Ibu Dira bukan ibu kos biasa. Setelah resmi menempati kamar itu, kamu mulai menyadari bahwa kos ini berbeda dari bangunan lain yang pernah kamu tinggali. Bukan karena fasilitasnya, karena jujur saja, kos ini biasa saja, melainkan karena suasana yang mengambang di udara. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi terus hadir. Sore itu, setelah menata sebagian barang, kamu duduk di tepi tempat tidur. Hening, tidak ada suara penghuni lain, seolah seluruh kos ini hanya milikmu seorang. Bahkan kipas angin yang berputar pelan terasa seperti suara paling keras di ruangan tersebut. Kamu membuka jendela, cahaya matahari masuk,
menerpa debu-debu halus yang melayang. Aroma melati samar kembali terasa, sama seperti saat berjalan di lorong tadi. Kamu sempat bertanya-tanya, apakah itu wangi khas tempat ini, atau wangi yang selalu mengikuti Ibu Dira? Baru saja pikiran itu muncul, suara ketukan lembut terdengar di pintu. Tok, kamu berdiri, membuka pintu sedikit, dan tentu saja di sana berdiri sosok yang membuat kos itu seakan punya pusat gravitasi sendiri. Ibu nggak ganggu kan? Tanya Ibu Dira, memegang sesuatu di tangannya seikat kunci, cadangan dan sebuah mug berisi minuman hangat. Tidak Bu, ada apa ya? Ia tersenyum sebelum menyerahkan mug itu. Ini teh jahe, biar badan hangat. Biasanya penghuni baru suka masuk angin hari pertama. Kamu menerima mug itu dan agak terkejut melihat jarak wajah kalian hanya beberapa jengkal. Cukup dekat untuk melihat detail kecil di matanya, garis lembut yang menandakan ia sering tersenyum, dan tatapan tenang yang entah kenapa terasa terlalu perhatian untuk seorang ibu kos pada penghuni barunya. Kos ini memang sepi, lanjutnya sambil melirik ke dalam kamarmu. Tapi kamu bakal terbiasa. Lagi pula, ibu ada di lantai bawah. Kalau ada apa-apa, tinggal panggil. Nada suaranya terdengar biasa, tapi ada sentuhan hangat di ujung. Kalimat itu yang membuatmu menelan ludah. Sebelum sempat menjawab, "Baik Bu, terima kasih." Ibu Dira menyandarkan bahu pada kusen pintu. Postur tubuhnya santai, namun elegan. "Kamu sudah makan? Atau masih sibuk beres-beres?" "Kayaknya nanti Bu, belum lapar." Ia mengangguk pelan. "Kalau lapar, bilang saja, Ibu lagi masak buat diri sendiri. Bisa sekalian nambah porsi." Kamu tercengang sebentar. Tawaran itu sederhana, tapi cara ia mengatakannya seperti undangan yang tidak bisa kamu tolak. Setelah diam beberapa detik, ia menambahkan, "Kalau kamu butuh apapun panggil Ibu." Ya, tatapannya turun sebentar ke mug yang kamu pegang, lalu kembali naik ke wajahmu. "Ibu biasanya masih bangun sampai malam." Ada senyum tipis. Ada sesuatu di antara kata-kata Nia yang menggantung lebih lama dari seharusnya. Lalu ia melangkah mundur. "Nikmati dulu ruangannya. Nanti, Ibu ke dapur." Pintu tertutup perlahan, dan lagi-lagi, aroma melati itu tertinggal di udara. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di sana, kamu merasa kesunyian itu tidak lagi sepi, justru terlalu mengkental. Malam pertama di kos itu berjalan lebih lambat dari yang kamu bayangkan. Setelah merapikan barang, kamu duduk di kursi kecil dekat jendela, sambil memegang mug teh jahe yang sudah mulai dingin. Rasa pedas hangatnya masih terasa samar di lidah, tapi yang lebih tertinggal adalah cara Ibu Dira menatapmu ketika memberikan minuman itu. Ada sesuatu di senyumannya, sesuatu yang bertahan lebih lama dari senyum kebanyakan orang. Kamu mencoba mengalihkan pikiran dengan memainkan ponsel, tapi suara dari lantai bawah membuatmu otomatis menghentikan gerakan. Suara sendok bertemu panci, langkah pelan, dan sesekali dengungan kecil, seperti seseorang sedang bersenandung pelan. Tentu saja, itu Ibu Dira. Entah kenapa, kamu merasa ruangan jadi terasa terlalu sempit, atau mungkin pikirannya yang bergerak terlalu jauh. Kamu turun ke bawah, dengan alasan ingin isi ulang air minum. Pintu dapur terbuka sedikit, dan dari celah itu kamu melihat siluet Ibu Dira berdiri di depan kompor. Rambutnya diikat longgar, beberapa helai terlepas di sekitar wajahnya. Cahaya lampu dapur yang kuning membuat kulitnya terlihat lebih hangat, lebih lembut. "Ibu," panggilmu pelan sambil mengetuk kusen pintu. Ia menoleh, dan senyum itu muncul lagi, senyum yang seolah sengaja dibuat untuk membuatmu tidak bisa berpaling. "Oh, kamu masih bangun?" tanyanya sambil mematikan kompor. "Cuma mau isi air minum, Bu." "Masuk saja." Ia memberi isyarat dengan tangan. "Dari tadi di kamar, bosan ya?" Kamu tertawa kecil. "Baru adaptasi aja, Bu." Ibu Dira menatapmu dengan cara yang sulit diartikan. Tidak menilai, tidak menghakimi, tapi seperti sedang membaca sesuatu yang belum kamu ucapkan. "Kamu cepat terbiasa kok." Ia membuka kulkas dan mengambil botol air. "Tapi, kalau merasa sepi, ngobrol saja sama Ibu. Ibu tinggal sendiri, jadi kadang butuh teman bicara juga." Nada suara terakhir itu lebih pelan dari sebelumnya. Bukan merayu, tidak. Bukan itu, tapi ada kehangatan yang membuat hatimu bergetar ringan. Ia meletakkan gelas di hadapanmu. "Kamu cocok tinggal di sini," ujarnya tiba-tiba. "Kenapa Ibu bilang begitu?" Ia mengangkat bahu sedikit, lalu menyandarkan pinggulnya pada meja dapur.
Posturnya terlihat santai, namun elegan seperti biasa. Entahlah, perasaan saja. Kamu punya aura yang bikin rumah ini terasa hidup. Kamu menelan ludah tanpa sadar. Semoga aura baik, Bu. Ia tersenyum kali ini lebih halus, tapi tetap meninggalkan efek yang sama. Sangat baik. Hening beberapa detik. Bukan hening yang canggung, tapi hening yang justru membuat kalian saling sadar betapa dekat jarak di antara kalian. Apa kamu lapar? Tanya Ibu Dira akhirnya. Ibu masak lebih banyak ternyata. Kalau boleh, Bu, jawabmu. Suara sedikit lebih pelan dari biasanya. Boleh, katanya sambil berbalik mengambil piring. Untuk kamu, selalu boleh. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat malam terasa berbeda. Lebih dekat. Dan senyum ibu kos itu bertahan sedikit lebih lama daripada sebelumnya. Malam semakin larut ketika kalian selesai makan. Piring kosong sudah disusun rapi di tepi meja. Namun, entah kenapa, suasana hangat di dapur membuat kamu enggan kembali ke kamar terlalu cepat. Ibu Dira juga tampaknya tidak terburu-buru mengakhiri percakapan. Ia berdiri sambil mengikat rambutnya ulang. Gerakan pelan yang entah kenapa membuatmu memperhatikan setiap detailnya. Kamu biasanya tidur jam berapa? Tanya Ibu Dira sambil merapikan meja. Kadang malam banget, Bu. Kadang cepat. Tergantung. Ia menatapmu sambil menyandarkan siku pada meja. Kalau begitu, sepertinya ibu boleh minta tolong. Nada suaranya berubah sedikit lebih pelan, lebih lembut, dan anehnya, membuat jantungmu berdetak sedikit lebih cepat. Tolong apa, Bu? Tanyamu sambil berdiri. Lampu lorong lantai atas mati sejak siang. Katanya, ibu mau ganti, tapi ibu agak takut naik kursi tinggi. Bisa bantu pasang? Sebentar saja. Kok? Tentu saja kamu mengangguk. Bisa, Bu? Sekarang? Ibu Dira tersenyum lembut. Kalau kamu tidak keberatan, ia mengambil bohlam baru dari lemari dapur, lalu berjalan menuju tangga. Kamu mengikutinya dari belakang, memperhatikan langkahnya yang pelan dan anggun. Sesekali ia menoleh, seolah memastikan kamu masih ada di sana. Dan setiap kali tatapan kalian bertemu, dada kamu terasa menghangat tanpa alasan jelas. Sampai di lantai 2, lorong itu memang gelap. Hanya cahaya remang dari kamar kamu yang terbuka sedikit. Ibu Dira berdiri memegang bohlam, sementara kamu menggeser kursi kayu ke bawah sakelar lampu. Terima kasih ya, ucapnya sambil menyerahkan bohlam. Ibu sebenarnya bisa, tapi kalau sendirian rasanya. Ia tidak melanjutkan, tapi kamu bisa mendengar maksudnya dari nada suaranya yang menurun. Kamu naik ke kursi, mengganti bohlam dengan hati-hati. Sementara itu, Ibu Dira berdiri cukup dekat, sangat dekat, sehingga kamu bisa mencium aroma melati yang lagi-lagi menghiasi udara. Ketika lampu akhirnya menyala terang, kamu turun dari kursi. Sudah, Bu. Cahaya baru itu membuat wajah Ibu Dira terlihat jelas. Matanya memandangmu beberapa detik lebih lama dari biasanya tatapan yang tidak bisa kamu artikan, tapi membuatmu menahan napas. Kamu cepat juga, katanya. Senyum terbentuk di bibirnya. Kamu mengangguk. Gampang kok, Bu. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di depanmu. Jarak kurang dari 1 lengan. Cahaya lampu memantulkan garis halus di wajahnya, membuatnya terlihat lebih lembut, lebih hangat. Mungkin juga lebih berbahaya bagi detak jantungmu. Kalau begitu, ia menarik napas perlahan. Ibu makin yakin kamu cocok tinggal di sini. Ada, ada sesuatu yang tidak dikatakan. Dan ketika ia akhirnya berjalan melewati kamu, pundaknya nyaris bersentuhan. Gerakan kecil itu membuat tubuhmu sedikit tegang tanpa alasan jelas. Terima kasih, ya, katanya sekali lagi, lebih pelan. Ibu senang kamu datang. Malam itu, lorong memang menjadi terang. Namun entah kenapa, justru hatimu yang mulai terasa gelap. Setelah lampu lorong menyala, kalian berdua berjalan perlahan menuju tangga. Suasana terasa berbeda, bukan lagi canggung. Bukan pula terlalu akrab, tapi ada energi halus yang seolah terus menarik kalian lebih dekat tanpa perlu kata-kata. Di separuh tangga, Ibu Dira berhenti sebentar, memegang pegangan kayu sambil menatap ke bawah. Hati-hati ya, tangganya agak licin kalau malam. Kamu mengangguk dan berjalan turun 1 langkah. Namun ketika kamu hampir melewati Ibu Dira, langkahmu terhenti karena suara sandal yang sedikit tergelincir. Refleks, kamu mengulurkan tangan. Refleks juga,
Ibu Dira menyambutnya. Genggaman itu cuma berlangsung sedetik, mungkin bahkan kurang, namun cukup lama untuk membuatmu sadar akan hangatnya kulitnya. Maaf, ucapmu spontan. Namun Ibu Dira malah tersenyum kecil. Matanya menatap langsung ke matamu, seperti ia bisa membaca apapun yang sedang kamu tahan dalam dada. Tidak apa-apa, justru, terima kasih. Ia melepas tangannya perlahan. Gerakan kecil itu seolah melukis jejak hangat yang bertahan di kulitmu beberapa detik, lebih lama dari yang masuk akal. Kalian melanjutkan turun, tapi langkahmu terasa berbeda, sedikit gugup, sedikit lega, dan sedikit bingung. Di bawah, Ibu Dira berdiri sambil merapikan rambutnya yang jatuh ke pipi. Sepertinya kamu memang pas tinggal di sini, katanya lagi dengan nada lembut. Kok ibu bilang begitu mulu? Tanyamu sambil tersenyum kecil. Ia hanya mengangkat alis, seperti menyimpan alasan yang sengaja tidak ia bagikan. Kamu bakal tahu sendiri nanti. Kalian berjalan ke dapur untuk mengembalikan kursi. Saat kamu mengangkat kursinya, Ibu Dira ikut menahan bagian belakangnya agar tidak menggores lantai. Itulah momen ketika tangan kalian kembali bersentuhan kali. Ini lebih pelan, lebih samar. Tapi tidak bisa kamu abaikan. Kamu menarik tangan sedikit cepat. Ibu Dira tertawa kecil. Tenance, ibu tidak gigit, katanya sambil tersenyum. Kamu ikut tertawa, meski jantungmu jelas tidak ikut santai. Setelah kursi kembali pada tempatnya, ia mengambil kain lap dan membersihkan meja. Gerakannya pelan, seperti seseorang yang tidak pernah terburu-buru. Kamu memperhatikan bagaimana setiap gerakan terlihat rapi dan penuh kontrol. Sudah malam, katanya sambil menatapmu. Besok kamu kerja. Atau Kalea, kerja bu, tapi masuk siang. Bagus. Ia menunduk sedikit sambil merapikan kain lap. Kalau begitu, kalau kamu bangun dan ibu belum pergi, sarapan dulu ya, biar nggak berangkat kosong. Mata kalian bertemu lagi, dan diam itu kembali muncul, diam yang tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dipecahkan. Baik bu, jawabmu pelan. Ibu Dira tersenyum tipis. Selamat malam. Selamat malam bu. Kamu berjalan ke kamar sambil menutup pintu. Namun pikiranmu tidak ikut masuk. Ia tertinggal di dapur, di tangga, dan di setiap momen ketika tangan kalian saling menyentuh tanpa sengaja. Atau mungkin tidak sepenuhnya, tidak sengaja. Malam itu sebenarnya berjalan biasa saja. Kamu sudah di kamar. Lampu redup menyala, dan ponselmu tergeletak di kasur dengan playlist santai mengalun pelan. Setelah kejadian tangan bersentuhan tadi, kamu berusaha mengalihkan pikiran, tapi setiap kali menutup mata, bayangan senyum Ibu Dira seolah muncul di balik kelopak. Jam menunjukkan pukul hampir 11, ketika tiba-tiba seluruh kos mendadak gelap. Low, kipas angin berhenti, musik ikut mati, lorong terasa hening-hening yang terlalu cepat, terlalu mendadak. Kamu memegang ponsel dan menyalakan flashlight, lalu membuka pintu kamar. Lorong gelap total, bahkan cahaya dari luar jendela tidak begitu terlihat karena pohon kamboja di halaman menutupi sebagian besar sinar jalanan. Tok, tok, tok. Ada ketukan pelan dari bawah. Kamu refleks menoleh ke arah tangga. Kamu masih bangun? Suara lembut itu langsung kamu kenali. Ibu Dira. Iya bu, jawabmu sambil berjalan ke arah tangga. Listriknya mati, ya. Dari bawah hanya wajahnya yang terlihat samar oleh cahaya ponsel yang ia pegang. Namun senyumnya meski tipis tetap bisa kamu lihat. Senyum yang entah bagaimana selalu membuatmu tenang. Ibu mau cek MCB di luar, katanya. Kamu bisa temani sebentar? Gelap begini agak. Ya, kamu ngertilah. Kamu mengangguk tanpa ragu. Eyo, bu, kalian berjalan keluar bersama. Halaman hanya diterangi lampu dari ponsel. Daun kamboja bergoyang pelan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Suasananya justru membuat keheningan terasa lebih dekat, lebih intim. Ibu Dira berjalan di sampingmu. Meski tidak bersentuhan, kalian cukup dekat, sehingga lenganmu sesekali hampir mengenai lengannya. Dan setiap kali angin malam membawa aroma samar melati, kamu tahu itu bukan dari pohon manapun. MCB terletak di samping bangunan. Kamu berjongkok memeriksa sakelar, sementara Ibu Dira berdiri di belakangmu, memegang ponsel agar cahayanya tepat menerangi tanganmu. Bisa. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Ayo Knil. Klik. Tiba-tiba seluruh kos menyala lagi. Lampu-lampu mulai hidup. Kipas angin di komar-komar berputar,
Bahkan lampu halaman kembali bersinar. Kalian berdua refleks menyipitkan mata karena kaget oleh cahaya yang tiba-tiba terang. Sudah, katamu sambil berdiri. Begitu kamu berbalik, kamu tidak sadar jarak kalian begitu dekat. Lebih dekat daripada yang kamu bayangkan. Begitu dekat, hingga cahaya dari lampu belakang menyorot wajahnya dan membuat matanya terlihat berkilat lembut. Oh, Ibu Dira tertawa kecil. Kamu cepat juga. Kamu ingin mundur. Tapi dia tidak bergerak. Ia hanya menatapmu sebentar, tatapan yang lembut, tapi juga mencari sesuatu. Terima kasih ya, ucapnya. Suaranya pelan namun hangat. Malam ini, ibu gak suka gelap sendirian. Kamu mengangguk. Sama-sama Bu. Lama, tapi cukup membuatmu sadar bahwa sesuatu di antara kalian mulai berubah. Ayo masuk, katanya akhirnya. Listrik sudah kembali, tapi rasanya ibu belum terlalu tenang. Setelah listrik kembali menyala, suasana kos perlahan tenang seperti semula. Kamu mengikuti Ibu Dira masuk ke dalam, dan cahaya lampu membuat semuanya terasa normal kembali. Namun detak jantungmu belum kembali normal. Masih ada sisa ketegangan halus dari momen barusan, momen ketika kalian berdiri terlalu dekat di halaman gelap. Ibu Dira berhenti di ruang tengah dan menghela napas lega. Syukurlah sudah nyala, ibu itu. Kalau gelap, suka kebayang macam-macam. Kamu tersenyum kecil. Wajar Bu, rumah besar begini kalau gelap memang agak serem. Ia melihat ke arahmu sambil menahan senyum. Serem kalau sendirian. Kalau ada kamu sih, aman. Kamu tidak tahu harus menjawab apa. Jadi hanya mengangguk kecil. Tapi Ibu Dira tampaknya sadar betul akan reaksi canggungmu itu. Tatapannya melunak, lebih hangat, lebih dekat. Kamu mau minum? Tanyanya. Ibu mau bikin air panas sekalian. Boleh Bu? Teh lagi aja. Ia berjalan ke dapur. Kamu mengikutinya, tapi berhenti di dekat meja. Ketika ia mulai menuang air ke dalam teko. Lampu kuning dapur membuat suasana terasa tenang, namun juga intim dengan cara yang susah dijelaskan. Dan saat itulah, kamu mendengarnya. Bisikan pelan. Sanggap bukan ditujukan padamu, lebih seperti gumaman tanpa sadar. Untung kamu ada. Kalimat itu mengalir begitu halus dari bibirnya saat ia mengaduk air panas dalam gelas. Kamu sempat ragu apakah itu sekadar gumaman biasa atau sesuatu yang seharusnya tidak kamu dengar. Kamu bilang apa Bu? Tanyamu pelan. Ibu Dira tersentak kecil, tidak berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia memang tidak berniat membuatmu mendengarnya. Ia menoleh, menyembunyikan gelas di balik punggung seolah itu bisa membantu menyembunyikan kegugupannya. Oh, cuma ngomong sendiri, katanya sambil tersenyum. Tapi nadanya berbeda dari biasanya. Lebih lembut, lebih hati-hati. Kamu tidak menekan, hanya duduk di kursi, sementara ia mengaduk teh. Namun suasana berubah, tidak berat, tapi ada sesuatu yang menggantung. Saat ia meletakkan muk di depanmu, jarinya tidak sengaja menyentuh punggung tanganmu. Sentuhan itu pelan, begitu pelan, hingga kamu tidak yakin apakah itu benar terjadi, atau hanya bayangan pikiranmu. Tapi Ibu Dira menarik tangannya sedikit cepat, terlalu cepat untuk ukuran ketidaksengajaan. Maaf, katanya. Tatapannya menghindar 1 detik sebelum kembali mengunci matamu. Tidak apa-apa Bu, Eira. Waktu seakan berhenti beberapa detik, cukup lama untuk membuat udara di ruangan terasa lebih hangat dari sebelumnya. Ibu Dira menelan ludah pelan sebelum berbicara lagi. Kamu nggak apa-apa kan tinggal di sini? Maksud ibu, ia mencari kata-kata. Kamu gak merasa terganggu? Pertanyaan itu aneh. Atau mungkin bukan pertanyaannya, tapi nada suaranya. Kamu menggeleng. Saya nyaman Bu. Ibu Dira tersenyum tipis, senyum yang berbeda dari biasanya. Lebih jujur, lebih dan entah kenapa, lebih membuatmu sulit mengalihkan pandangan. Keesokan paginya, kamu bangun lebih awal daripada biasanya. Mungkin karena malam sebelumnya terlalu penuh dengan kejadian kecil yang membuat pikiranmu sibuk. Lampu mati, kalian berdiri terlalu dekat, dan bisikan lembut Ibu Dira yang masih terngiang di telingamu, bisikan yang tidak sengaja kamu dengar, namun justru paling tidak bisa dilupakan. Saat keluar dari kamar, aroma masakan tercium samar dari lantai bawah. Kamu turun dengan langkah pelan. Rumah masih sepi, tapi dapur tampak hidup dengan suara panci dan gerak pelan seseorang. Dan benar saja, ketika kamu masuk,
Ibu Dira sedang berdiri di depan kompor, mengenakan blus lengan panjang, warna pastel, yang membuatnya terlihat lebih lembut dari biasanya. Rambutnya diikat rapi, namun beberapa helai tetap jatuh menghalangi pipinya. "Pagi," sapanya sambil menoleh. Senyum itu senyum yang sudah kamu kenal, tapi tak pernah benar-benar membuatmu siap terlihat lebih hangat dari biasanya. "Pagi, Bu," jawabmu. Ia mematikan kompor, lalu menyajikan 2 piring. "Ibu bikin sarapan sedikit banyak, takut kamu belum makan." "Kok ibu tahu saya bakal bangun pas jam segini?" tanyamu sambil duduk. Senyumnya berubah pelan. "Ibu dengar langkah kamu dari atas tadi. Lagi pula, entah kenapa, ibu merasa kamu bakal turun." Kalimat itu sederhana, tapi cara ia mengatakannya membuatmu harus menunduk 1 detik. Kalian makan bersama dalam diam yang nyaman, bukan canggung, bukan formal, lebih seperti kalian sudah lama saling mengenal. Meski baru hitungan hari, sesekali Ibu Dira melirik. Dan tiap kali itu terjadi, ia memalingkan wajah lebih cepat dari biasanya, seolah ia takut kamu menyadari sesuatu dari sorot matanya. "Setelah makan, kamu membantu mencuci piring." Ibu Dira berdiri di sampingmu, mengusap meja dengan kain lap. Gerakan kecilnya membuat lengan kalian beberapa kali bersenggolan. Sentuhan itu ringan, tidak disengaja, tapi juga tidak kamu jauhi. "Kamu cepat nyambung ya," komentar Ibu Dira tiba-tiba. "Tidak semua penghuni kos mau ngobrol sama ibu." "Kenapa memangnya?" tanyamu sambil tersenyum. Ia menghela napas kecil, menatap jendela dapur. "Ada yang bilang, ibu terlalu pendiam, terlalu lembut, terlalu bikin orang salah paham." Kamu berhenti menggosok piring sejenak. "Saya nggak merasa begitu, Bu." Tatapannya kembali padamu. Dan kali ini, ia menahan pandangannya sedikit lebih lama dari biasanya. "Kamu beda," katanya pelan. Hanya 2 kata, namun 2 kata itu membuat seluruh ruangan terasa lebih tenang. Dan pada saat yang sama, lebih penuh. Setelah selesai, ia menyerahkan handuk kecil padamu. Ujung jari kalian kembali bersentuhan. Tidak sengaja, tidak disengaja, tapi tidak dihindari. Ibu Dira menarik napas perlahan. "Kamu berangkat kerja? Jam berapa?" "Nanti siang, Bu." "Kalau begitu," ia tersenyum tipis, "sebelum kamu pergi, bantu ibu sebentar di ruang depan ya. Ada sesuatu yang ibu ingin kamu lihat." Setelah sarapan dan membersihkan dapur, kamu mengikuti Ibu Dira ke ruang depan. Ruangan itu luas, dipenuhi cahaya matahari yang masuk lewat jendela besar. Kursi rotan tersusun rapi, dan rak buku kecil berdiri di sudut ruangan. Kamu belum pernah masuk ke sini. Sebelumnya rasanya lebih seperti ruang pribadi daripada ruang umum. "Ayo masuk," katanya sambil berjalan pelan. "Ibu jarang buka ruangan ini untuk penghuni kos." "Come Heron." "Kenapa, Bu?" Ibu Dira menutup pintu perlahan, seperti memastikan tidak ada suara dari luar. "Karena di sini tempat ibu banyak mikir." Ia menatap rak buku sebentar sebelum duduk di kursi rotan. Kamu ikut duduk, tapi menjaga sedikit jarak. Meski begitu, ruangan luas itu terasa mengecil ketika ia memandangmu. "Kamu masih ingat?" katanya pelan. "Kemarin malam, ibu bilang takut gelap kalau sendirian." Kamu mengangguk. Ibu Dira mengusap lengan panjang blusnya, seperti mencoba mencari keberanian untuk melanjutkan. "Itu bukan cuma soal gelap, Ibu. Sudah lama tinggal sendirian di rumah besar ini." "Terlalu lama?" Mungkin. Nada suaranya berubah, tidak melankolis, tapi jujur. "Ibu biasanya nggak cerita begini ke siapapun," lanjutnya. "Tapi, entah kenapa, sama kamu, rasanya mudah." "Kamu deh." Kata-katanya terdengar sederhana, tapi cara ia menyampaikan membuat dada terasa hangat, seolah ia membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. "Sebenarnya, Bu, kenapa cerita ke saya?" tanyamu hati-hati. Ibu Dira tersenyum kecil, senyum yang tidak menyembunyikan apapun kali ini. "Karena kamu," katanya pelan, "gak membuat ibu merasa sendiri." Jeda panjang. Angin dari luar jendela menggerakkan tirai pelan. Lalu, tanpa kamu duga, ia melanjutkan. "Kemarin malam, waktu kamu bantu ibu saat gelap, ibu merasa aman." Ia menoleh langsung ke matamu. "Dan itu perasaan yang sudah lama banget ibu gak rasakan." Tatapannya lama, sangat lama. Tatapan seseorang yang ingin mengatakan sesuatu, tapi takut. "Bagaimana kamu akan membalasnya? Kamu datang ke kos ini tiba-tiba," katanya pelan. "Tapi kehadiranmu rasanya seperti ibu
memang nunggu seseorang buat bicara. Seseorang yang mengerti keheningan ibu. Kamu menelan ludah, lalu menjawab serendah mungkin. Saya senang kalau bisa bikin ibu nyaman. Ibu Dira tersenyum kali ini. Senyum yang paling jujur yang pernah kamu lihat darinya. Ia memandang lantai sebentar, lalu kembali mengangkat wajah. Kamu? Ia ragu sesaat. Enggak merasa ada yang berubah? Sejak kamu datang ke sini, pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada ketegangan negatif. Hanya keterus-terangan yang membuat jarak antara kalian semakin tipis. Kamu menghela napas. Jujur, Bu, saya merasa. Ibu Dira terdiam, tak bergerak, hanya menatapmu dengan tatapan yang tidak lagi menyembunyikan apapun. Suasana ruangan berubah. Lebih hangat, lebih dekat, lebih jujur. Terima kasih, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada satupun dari kalian yang mencoba berpura-pura bahwa semuanya biasa saja. Ruangan itu terasa terlalu tenang setelah pengakuan tadi. Tenang dalam cara yang membuat jantungmu berdetak lebih keras daripada biasanya. Ibu Dira duduk dengan tangan bertaut di pangkuannya, seolah sedang menimbang sesuatu yang sudah lama ia simpan sendiri. Kamu bisa merasakan kalau apapun yang ia katakan barusan, bukan hal yang dia ucapkan sembarangan. Ia menarik napas pelan. Kamu gak keberatan kan kalau ibu terlalu jujur tadi? Kamu menggeleng. Enggak, Bu. Saya justru senang. Ibu Dira menatapmu lama. Dan untuk sesaat, kamu merasa seperti waktu berhenti. Tatapan itu bukan tatapan ibu kos ke penghuni, atau orang dewasa ke anak muda. Tatapan itu lebih personal, lebih dekat. Kadang, katanya perlahan, ibu takut orang salah paham sama ibu. Ibu gak pernah bermaksud apa-apa. Ibu cuma kasih, dan perasaan itu kadang membuat ibu terlihat berbeda. Kamu merasakan sesuatu mengaduk di dadamu. Bukan kasihan, bukan simpati, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Saya gak salah paham, Bu, katamu. Saya ngerti. Ibu Dira menunduk sebentar, tersenyum kecil, lalu berdiri. Cahaya matahari membuat siluet tubuhnya terlihat lebih lembut, membuat seluruh ruangan seperti berubah warna. Kalau begitu, katanya sambil menarik tirai sedikit. Ibu senang kamu tinggal di sini. Kamu bikin rumah ini hidup lagi. Ayeber melangkah pelan ke arahmu, langkah yang tidak tergesa, tapi juga tidak ragu. Saat jarak kalian hanya setengah meter, ia berhenti. Tidak menyentuhmu, tidak bersandar, tapi dekat, cukup dekat hingga kamu bisa mendengar denyut halus dari napasnya. Kamu berangkat kerja setelah ini? Tanyanya pelan. Iya, Bu. Ibu Dira menatapmu beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Lalu tersenyum tipis, senyum yang menyimpan sesuatu, tapi tetap hangat. Kalau pulang, katanya, ketuk pintu ibu dulu ya. Ibu mau ngomong sesuatu, tapi nanti saja. Ngomong apa, Bu? Tanyamu spontan. Ia tertawa pelan, tawa yang seperti angin tipis. Nanti, kalau kamu pulang, kamu tidak tahu apakah itu janji, atau ancaman manis, atau sekadar kalimat yang sengaja dibiarkan menggantung. Saat kamu berdiri hendak pamit, Ibu Dira berjalan mengiringi sampai depan pintu. Ketika kamu menyentuh gagang pintu, ia berkata pelan, kamu hati-hati di luar. Dan, mengambil napas. Jangan bikin ibu nunggu terlalu lama. Pintu terbuka, angin luar masuk, tapi kamu tetap merasa hangat, karena suara terakhir Ibu Dira masih mengalun jelas di telingamu. Kamu keluar rumah kos itu, namun pikiranmu tertinggal di dalam, di ruangan depan, di meja dapur, di lorong, di setiap tatapan dan senyum yang terlalu lama. Apa yang akan ia katakan nanti? Apa yang sebenarnya ia rasakan? Dan apa yang sebenarnya kamu rasakan? Semua itu menggantung. Tidak dijawab, tidak diselesaikan. Tapi kamu tahu satu hal, malam nanti semuanya bisa berubah.